Buat kalian yang gak percaya hantu, siap-siap berubah pikiran. Orang bilang mainan anak kecil itu punya ingatan, apalagi jika sering dimainkan dan dicintai si anaknya. Tapi bagaimana kalau si anak sudah gak ada dan mainannya masih ingin bermain? Aku di sini sebagai Roni. Kami baru pindahan ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bandung. Setelah kepergian kakak putra kami. Ia meninggal saat usianya baru 5 tahun. Tenggelam ketika berenang saat lepas dari pengawasan sebentar saja. Kisah pilu yang gak mungkin ingin dialami oleh semua orang tua. Apalagi aku masih sering dengar suaranya, masih cium bau bedaknya, dan masih menyimpan semua mainannya, termasuk tablet mainan plastik yang dulu jadi favoritnya. Singkat cerita, suatu malam saat aku sendirian di ruang tamu, mainan itu menyala. Kaget, langsung ku cari asal suaranya. Tentu spontan aku masuk ke ruang yang belum aku beresin. Maklum, karena baru pindahan. Di tumpukan kardus itu ada satu kardus yang buat curiga. Benar aja, di kardus itu ada mainan tabletnya Raka lagi menyala. Oh, mungkin kehimpit, jadi kepencet tombol-tombolnya, pikir baikku. Jadi langsung aku ambil dan niat mau matiin. Mainan itu masih nyala, tapi pas aku ambil, ku periksa, baterainya nggak ada, kosong, lemes, dan langsung menggigil. Tangan aku gemeteran, hebat banget. Muka pucat, lidah keluh, sekaligus keringat dingin langsung keluar di sekujur tubuh. Dan gak lama mainannya bunyi lagi. Aku teriak setelah membanting mainannya. Yang jelas bangunin istri yang lelap tidur. Sayang, kenapa? Istriku kaget nanya. Spontan dipeluk, tapi mulut masih gak bisa ngomong. Semalaman itu aku gak bisa tidur. Aku gak bisa cerita apapun. Aku masih gak bisa ngomong. Sekian hari dari kejadian itu, tepat tengah malam, masuk suara angin. Tiba-tiba, dering mainan itu muncul lagi. Sambil takut, aku nanya dengan suara pelan, "Itu kamu, Nak?"
Gak ada jawaban. Dan anehnya, malam itu suara mainannya cuman sekali aja, gak kedenger lagi. Besoknya, pas pulang kerja, tablet mainan itu tiba-tiba ada di atas meja. Kaget, langsung tanya sama istri, "Ini kamu yang pindahin yang?" Istriku jawab kaget juga dong. "Lah, siapa juga? Bukannya mainannya kamu banting di gudang?" Gak banyak ngomong, aku langsung balikin ke kardus tempat mainan Raka disimpan. Waktu makanan tiba, kita berdua saling tatap. Tapi kita gak ada yang mau bahas soal itu. Suatu malam, untuk menghapus penasaran, aku coba taruh ponsel di gudang. Terus, recording semalaman. Di satu sisi ingin mastiin, satu sisi lain takut, tapi sisi lain juga rindu Raka. Pagi hari, pas denger rekamannya, dan di menit ke-43, ada suara napas. Suara anak kecil ketawa. Suara tombol mainan ditekan. Lalu, bisikan pelan. Ya, aku belum tidur. Tapi kali ini, rasa takut yang campur aduk dengan segala rasa itu gak bisa aku omongin. Cuma nangis. Dan lagi-lagi istriku langsung kaget nyamperin. Istriku nenangin dan ngebujuk buat segera siap-siap untuk kerja. Dan hapus saja rekamannya, tutur beliau. Tapi di hari itu, Raka kayak benar-benar ingin ngasih tahu kalau dia masih ada. Saat mandi, tiba-tiba ada bayangan anak kecil yang gak jelas. Aku yang udah paranoid dari tadi langsung jatuh. Pas aku balik lirik, kirain bakal hilang kayak di film-film. Tapi sosok Raka malah makin jelas. Dengan wajah biru. Sosok itu senyum. Dan yang buat aku nangis sejadi-jadinya, sosok itu pakai piyama biru. Piyama terakhir yang dipakai Raka sebelum dikuburkan. Dan dia ngomong dengan pelan, Main lagi. "Pingsan," itu kata istriku saat lihat aku di kamar mandi. Dan sekarang entah kenapa aku udah di kamar tidur dengan dikelilingi warga. Akhirnya aku sama istri sepakat beresin semua mainan Raka dan bakar semua kenangannya. Satu-satu mainan itu kami lempar ke api yang nyala. Saat sisa tablet itu, kami ingat betapa riangnya Raka mainin tabletnya.
Pas tabletnya di tangan, entah kenapa tabletnya nyala lagi. Sekaligus ada tangan kecil yang genggam tangan ini. Dan lagi-lagi ada suara pelan. Ayah, jangan buang aku. Aku masih di sini. Bulu kuduk berdiri. Aku nangis. Aku cuma bisa nangis. Tapi aku tahu ini bukan karena Raka masih ada. Ini karena rasa kehilangan yang belum pernah selesai. Setelah kami bakar mainan itu, rumah menjadi lebih tenang. Tapi setiap tanggal ulang tahun Raka, tablet mainan itu muncul di meja. Bersih, utuh, tak terbakar, dan masih menyala. Sekian cerita kali ini. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Jadi buat kalian guys yang punya kisah mistis yang ingin kita angkat dan kita ceritakan, boleh kalian DM. Dengan senang hati kita akan bawakan cerita itu di malam Jumat.